Kebakaran di permukiman padat penduduk ini terus terjadi, terutama di wilayah Jakarta. Banyak hal yang menjadi pemicu kebakaran seperti korsleting listrik, hingga kelalaian manusia yang menyebabkan kerugian material dan nyawa. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Kepala Pemberdayaan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bapak Saipullah. Saya akan sapa Pak Saipullah. Halo, selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Saifullah. Halo, selamat pagi. Ya Pak Saipullah, kita tahu fakta-fakta terbaru terakhir kemarin di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara ada kebakaran yang cukup besar, ratusan kepala keluarga ini harus kehilangan tempat tinggalnya. Kalau dari kesatuan Bapak atau dari kantor Bapak, apakah sudah memetakan sebenarnya tempat-tempat mana saja yang rawan terjadi kebakaran seperti yang terjadi di Muara, Kapuk Muara? Iya, iya. Baik, terima kasih. Izin saya dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyampaikan, betul sekali di Jakarta memang masih terdapatnya lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah kategori rawan kebakaran. Nah, salah satunya adalah di daerah Kapuk Penjaringan gitu. Nah, ini berdasarkan dari pemetaan itu, memang di DKI Jakarta itu masih terdapat beberapa wilayah ya yang skup RW itu masih kategori sangat rawan dan rawan kebakaran seperti itu. Kami telah melakukan pemetaannya dan kami melaksanakan kajian itu bekerjasama dengan di RSCUI Universitas Indonesia. Demikian. Baik Pak Saifullah, kalau berbicara sudah dipetakan dan sudah dianalisis titik-titik mana saja yang rawan terjadinya kebakaran. Sebenarnya apa saja sih Pak faktor-faktor yang paling sering menyebabkan kebakaran di titik-titik tersebut Pak? Iya, berdasarkan data yang ada, penyebab dari terjadi kebakaran di daerah pemukiman, terlebih dari daerah padat hunian itu, ini masih disebabkan karena listrik dan kompor gas. Nah, frekuensi kebakaran yang diakibatkan karena listrik itu berdasarkan data dari kami itu ya hampir 70 atau 67% itu disebabkan karena listrik. Nah, ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya adalah warga masyarakat masih lemahnya terkait dengan kesadaran untuk senantiasa menggunakan peralatan listrik yang standar. Cenderung orang-orang atau masyarakat yang ada di kita itu lebih memilih peralatan listrik yang kesannya murah saja, tapi untuk kualitasnya ini terabaikan. Ini contoh dengan penggunaan kabelnya, bahkan sekarang kan banyak bohlam-bohlam yang diservis ya diperbaiki bisa menyala lagi, mereka kerap itu pun digunakan seperti itu. Pak Saifullah, menarik tadi Anda menyebut sudah melakukan pengkajian daerah-daerah mana saja di DKI Jakarta yang rawan terjadi kebakaran. Kalau kita flashback kembali begitu di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, ada daerah dengan nama Kampung Tambora yang sering sekali kita ketahui ada kebakaran di sana. Kalau Ya. dari pengamatan Dinas Gulkarmat, apakah daerah-daerah seperti Tambora dan eh, daerah dengan penduduk yang Sekarang ya. cukup padat ini masih menjadi titik-titik yang harus diwaspadai? Iya, iya. Iya, dari data yang ada kita antara tahun 90 sampai 2000 itu Tambora itu menjadi primadona ya terkait dengan kasus kebakaran. Bahkan di sana itu ada istilah arisan kebakaran gitu ya. Karena saking seringnya kebakaran terjadi di sana. Nah, beberapa perlakuan yang kita lakukan artinya dinas dan apa namanya instansi terkait lainnya melaksanakan upaya-upaya. Di antaranya di Tambora itu di awalnya di tahun 2012 itu kita melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kita bekerja sama dengan Jarum Foundation. Jadi ada program Jarum Foundation yang terjun langsung di Kecamatan Tambora itu, dan kita dan Dinas Penanggulangan Kebakaran melaksanakan kegiatan sosialisasi bahkan di sana itu hampir seluruh RW dan RT yang ada di Kecamatan Tambora itu sudah tersosialisasi. Nah, ini dampaknya adalah ya alhamdulillah dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 90 sampai 2000 itu frekuensi kebakaran di Tambora itu cenderung sekarang ini lebih menurun seperti itu. Itu. Dan juga sarana prasarana yang kita tingkatkan di Tambora itu sekarang
selain kita memberikan alat pemadam api ringan atau APAR ya yang bisa digunakan untuk penanganan awal kebakaran, juga ada apa namanya hidran hidran mandiri dan hidran kering. Artinya di gang-gang yang sulit untuk ditembus oleh mobil pemadam kebakaran, ya kita menggunakan jaringan sistem hidran mandiri dan hidran kering yang dipasang masuk ke daerah pemukiman seperti itu. Itulah usaha-usaha yang telah kita lakukan sehingga frekuensi kebakaran di Tambora di 2000 ke sini itu ya relatif lebih menurun demikian. Baik, berarti sudah mulai menurun karena ada upaya sosialisasi, ada upaya juga terkait peningkatan fasilitas yang ada, Pak. Namun Ya, apakah betul ke sekali. depannya ini, Pak, hal-hal apa saja yang mungkin bisa menjadi catatan atau yang harus diperhatikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pemukiman padat penduduk? Mungkin ada yang bisa disampaikan dari sisi Bapak, Pak? Iya, kembali risiko kebakaran itu akan tinggi dan yang salah satu dipengaruhinya adalah dari kepadatan bangunan, jumlah penduduk itu sangat-sangat dominan. Karena dengan lebih banyaknya bangunan di sana, lebih banyaknya warga masyarakat hadir di sana, ya semakin tingginya pula untuk konsumsi penggunaan peralatan-peralatan listrik dan aktivitas yang sangat tinggi. Nah, tentunya dalam dalam rangka untuk memastikan bahwa daerah kawasan padat hunian itu memiliki ketangguhan terkait dengan ancaman bahaya kebakaran. Yang pertama adalah adanya kesadaran warga masyarakat itu sendiri ya. Nah, warga masyarakat itu diharapkan dari mulai penggunaan peralatan-peralatan listrik, penggunaan kompor gas di rumahnya itu bisa dilakukan secara benar ya, seperti penggunaan kualitas peralatannya yang sesuai dengan standar SNI, kemudian juga untuk penggunaan kompor gasnya itu dari mulai pemasangan regulator, kemudian juga untuk peletakan tabung dan sebagainya itu. Nah, kita ada program dalam rangka upaya itu ini lebih 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 ditekankan kepada di daerah padat hunian. Di antaranya adalah kita bekerja sama dengan Dasawisma itu melaksanakan pendataan di setiap rumah. Yang didata itu atau yang diperiksa adalah kondisi listrik dan penggunaan kompor gas. Nah, dari situ ada 10 poin yang didata atau yang dilihat oleh si tim Dasawisma itu. Nah, bila mana misalkan kondisi kabelnya yang semeraut, kemudian juga pemasangan stiker yang bertumpuk ya kan, dan yang kiranya bisa membahayakan itu diingatkan. Nah, bagi rumah-rumah yang dari hasil pendataan itu dari 10 poin yang kita data ada 3 saja yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dikategorikan rumah rawan kebakaran, dan kita akan menempel stiker rumah waspada kebakaran. Jadi kalau di Jakarta kalau ada di rumahnya terpasang stiker waspada kebakaran, nah itu kategori rumah tersebut kategorinya rawan kebakaran. Dan juga upaya yang kita lakukan adalah dengan sosialisasi saat ini kita menggunakan teknik konvensional itu woro-woro ya. Woro-woro, jadi ada petugas pemadam kebakaran menggunakan pengeras suara, juga bisa menggunakan pengeras suara di tempat peribatan lingkungan tersebut ya, yang menyampaikan bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadi kebakaran seperti itu. Nah, kembali warga masyarakat sedianya turut serta dalam upaya untuk peran aktif ya untuk mencegah kebakaran. Ya, di antaranya pastikan untuk peralatan-peralatan listrik dan penggunaan listrik yang ada di tiap-tiap rumah itu sesuai dengan ketentuan. Tidak adanya pelanggaran-pelanggaran listrik ya, misalkan mengambil daya langsung dari kabel utamanya, kemudian juga dengan mengganti MCB-nya tanpa seizin dari petugas PLN, ini yang dapat mengakibatkan kebakaran ya. Dan juga untuk memastikan bahwa kompor yang digunakan ya senantiasa aman, dan pastikan juga tidak meninggalkan ini biasanya ibu-ibu itu kadang-kadang sedang memasak, kemudian ada telepon dan sebagainya terlupakan gitu kan ya.
Nah itu, nah itulah yang bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, hal-hal seperti itu agar diwaspadai oleh seluruh warga masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan kebakaran. Dan perlu Baik. Baik. dipahami juga bahwa bila mana sampai terjadi kebakaran, ya diharapkan masyarakat itu langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran ya dengan menghubungi di nomor 112 ya, karena lebih cepatnya laporan itu didapat oleh kami atau diterima oleh kami, lebih cepat pula kami hadir di sana untuk melaksanakan upaya pemadaman, tentunya seperti itu. Nah, dan dipastikan juga bahwa buat warga masyarakat jangan takut untuk ada kesan memanggil pemadam kebakaran bayar. Semua layanan yang diberikan oleh kami dari dinas pemadam kebakaran itu semuanya tidak dipungut biaya. Jadi warga masyarakat yang sekiranya perlu bantuan kami, jangan ragu, jangan segan, segera menghubungi di nomor 112. Baik, itu Baik, tadi Bu yang Ija. harus diperhatikan oleh warga masyarakat. Perhatikan aliran listriknya, jangan sampai ada hal-hal pelanggaran ya pelanggaran, terkait ya. dengan aliran listrik. Kemudian juga jangan lupa matikan kompor. Benar, kalau mau pergi atau jangan Betul. kasihkan telepon ya. Betul, baik. Terima kasih Ya. Pak Saipullah, Kepala Pemberdayaan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Terima kasih banyak sudah membantu masyarakat dan setia membantu melayani masyarakat yang sedang kesulitan. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang membahayakan ketika teman-teman di penanggulangan kebakaran ini saat bertugas. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, siap.